Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Karinida. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan dan pemimpin. Kepemimpinan atau leadership berasal dari kata leader yang artinya pemimpin. Kepemimpinan menurut aktivitas atau proses untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, memimpin orangnya, sedangkan kepemimpinan aktivitas atau proses menjalankan kekuasaan dan pengaruh kepada organisasi ataupun orang. Kekuasaan merupakan sarana bagi pemimpin untuk mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Teori kepemimpinan dalam organisasi. Teori kepemimpinan dalam organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori genetik, teori sosial, dan teori ekologis. Untuk penjelasan yang pertama, teori genetik. Lahirnya pemimpin berdasarkan teori ini bersumber pada bakat. Bakat yang dimiliki sejak lahir membawa sifat pemimpin. Dapat disimpulkan bahwa sifat kepemimpinan berasal dari warisan. Yang kedua, teori sosial. Teori ini secara eksplisit berkata bahwa siapapun orangnya dapat menjadi pemimpin suatu organisasi tanpa melihat adanya bakat atau tidak, asalkan kemampuan akan kepemimpinan terus dilatih dan dikembangkan. Yang ketiga, teori ekologis. Pada teori ekologis menyatakan bahwa kepemimpinan dalam organisasi merupakan perpaduan antara bakat dan pengembangan diri. Dengan kata lain, teori ini adalah perpaduan antara teori genetik dan sosial dalam mengemukakan asal-usul pemimpin atau kepemimpinan dalam organisasi. Sifat kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, sebagai motivator. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan. Yang ketiga, percaya kepada bawahan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. 4 keahlian yang harus dikuasai pemimpin. Yang pertama, keterampilan konseptual. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Yang ketiga, keterampilan administratif. Yang keempat, keterampilan teknis. Untuk yang pertama, keterampilan konseptual. Kemampuan ini merupakan keahlian dalam melakukan koordinasi dan mengintegrasikan segala kepentingan yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Kemampuan kepemimpinan ini diperlukan oleh pemimpin untuk menjalin kerjasama, memahami, dan memberi motivasi kepada orang lain dalam suatu organisasi. Yang ketiga, keterampilan administratif. Keahlian ini merupakan keahlian yang berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Yang keempat, keterampilan teknis. Pemimpin perlu mengetahui hal teknis seperti penggunaan alat, prosedur atau metode pada bidang tertentu seperti akuntansi, permesinan, agar dapat mengarahkan bawahannya dengan tepat dan mencapai hasil secara efektif. Gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan birokrasi biasanya diaplikasikan pada organisasi perusahaan. Gaya kepemimpinan ini menuntut karyawan untuk menuruti seluruh prosedur atau aturan perusahaan. Karyawan dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawab dan tugas rutin yang diberikan perusahaan. Yang kedua, kepemimpinan transaksional. Model kepemimpinan ini dilandaskan dari kontrak kerja antara pimpinan dan calon bawahan. Apabila bawahan melakukan kinerja dengan baik sesuai dengan kontrak atau kesepakatan kerja, maka pimpinan akan memberikan penghargaan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kepemimpinan otokratis. Model kepemimpinan ini memusatkan setiap kebijakan dan pengambilan keputusan organisasi pada pimpinan. Pimpinan mengatur segala peraturan dan aktivitas serta memberikan pengaruh tunggal. Yang keempat, kepemimpinan karismatik. memberikan influence yang besar terhadap anggota atau bawahannya.
Hal ini dikarenakan para anggotanya kagum terhadap pemimpinnya. Kekaguman tersebut dapat berasal dari kepercayaan diri, keahlian, ataupun karena kontribusi yang telah diberikan oleh pemimpin. Selanjutnya, yang kelima, kepemimpinan melayani. Pemimpin organisasi dengan gaya kepemimpinan ini memberikan pelayanan atau membantu para anggota untuk terus berkembang. Yang keenam, kepemimpinan partisipatif. Segala bentuk gagasan berasal dari bawah yang disampaikan pada pimpinan. Hal ini dikarenakan pimpinan ingin melibatkan seluruh komponen dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, kepemimpinan situasional. Organisasi menekankan pada kondisi atau kesiapan para anggota. Sejauh apa perkembangan dan kesiapan anggota dalam menjalankan setiap tanggung jawabnya. Yang kedelapan, kepemimpinan laissez-faire. Dalam organisasi, anggota diberikan kebebasan dalam pelaksanaan aktivitas pencapaian tujuan. Anggota dibiarkan untuk mengambil keputusan sendiri di dalam organisasi. Yang kesembilan, kepemimpinan tenang. Dalam kepemimpinan tenang biasanya menggunakan kata-kata untuk menggerakkan anggotanya meski belum banyak melakukan tindakan. Yang ke-10, kepemimpinan transformasional. Pimpinan dalam gaya ini menjabarkan visi misi tujuannya kepada para anggotanya. Dengan cara yang menarik, pimpinan sangat memberikan motivasi besar terhadap anggotanya. Teori sifat. Teori sifat kepemimpinan merupakan teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personal yang mendiferensikan para pemimpin dari yang bukan para pemimpin. Sifat lain yang akan mengindikasikan kepemimpinan efektif adalah kecerdasan emosional. Para pendukung kecerdasan emosional mengatakan bahwa tanpa kecerdasan emosional, seseorang mungkin mendapat pelatihan yang luar biasa, pemikiran analisis yang tinggi, visi yang efektif, dan pasokan gagasan yang cerdas yang tiada habisnya tetapi masih belum menjadikannya seorang pemimpin besar. Cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.